Pada konten hari ini kita sedikit menjelaskan terhadap respon publik atas video yang sempat kami posting lewat YouTube, TikTok, yang mana mereka ada pertanyaan, banyak pertanyaan, tapi ada dua pertanyaan yang saya perlu jelaskan. Satu tentang progres saham 10%, itu sudah sampai di mana dari tahun 2018 sampai dengan saat ini 2024. Yang kedua, tentang keterlibatan masyarakat adat, terutama masyarakat Kamoro. Nah, karena memang selama ini masyarakat Amume Kamoro, nah itu menjadi salah satu persoalan yang sering dibahas dan memang perlu ada proteksi dan perhatian terhadap mereka. Nah, dua komentar atau pertanyaan yang disampaikan saya akan jelaskan satu persatu, di mana setelah video yang saya posting lalu, dan komentarnya seperti berikut. Kita lihat. Murni bisnis. PT Papua Dispensasi Mandiri ini harus didorong, diberikan operasional, penyertaan modal yang kuat supaya uruslah saham 10% itu dialihkan ke rekening Bank Papua. Dan komentar itu kita boleh jawab bahwa pada saat ini proses dispensasi saham 10% yang diberikan kepada masyarakat Papua itu sudah ada peningkatan, di mana kami sendiri ikut pertemuan-pertemuan, sudah berapa kali pertemuan, dan disikapi oleh pusat, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi, Pak Menteri, Pak Bahlil Lahadalia, bentuklah tim percepatan. Nah, tim percepatan itu dibentuk bulan September, bulan September 2023. Dan saat ini sudah berproses, hingga dengan tim percepatan itu sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, Papua Dispensasi, dan juga ada keterlibatan 5 kementerian dan juga 2 badan. Badan di sini Badan Pemeriksa Keuangan BPKP, dan juga Badan Kajian menilai valuasi daripada nilai saham atau nilai dispensasi dan dividen. Nah, itu dinilai secara independen dan memberikan opini, sehingga apapun yang diputuskan nanti tidak ada temuan-temuan di kemudian hari. Jadi proses itu sudah berjalan, dan kita patut berterima kasih kepada pusat, terutama dalam hal ini Pak Bahlil, Menteri Investasi, yang serius, dan sudah kita punya timeline akan selesaikan saham 10% ini di bulan Agustus, awal bulan Agustus paling akhir. Itu target timeline yang secara kasar disampaikan. Kenapa agak terlambat? Karena memang di beberapa kementerian harus menganalisa, termasuk keuangan, Kementerian ESDM, Main ID sendiri, PT Freeport, dan juga BPKP. Itu harus melakukan kajian-kajian, analisa, dan analisa itu diperkirakan akan selesai di bulan Agustus tahun 2024. Kami berharap semua berjalan baik dengan komitmen dan timeline yang sudah diberikan. Rapat tanggal 14 Mei lalu, di mana kami sudah sepakati, dan diharapkan semua berjalan sesuai progres yang sesuai timeline dan rencana kerja yang sudah kita bahas. Semoga itu berjalan baik. Kami mohon dukungan dari semua publik, dan juga pertanyaan yang diberikan. Memang masyarakat Papua menunggu kapan itu dividen akan cair ke Provinsi Papua yang dijanjikan Jokowi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini 2024, mau masa akhir jabatan Jokowi. Semoga
ini berjalan baik. Dan untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa sampai masyarakat Kamoro, artinya perwakilan dari Kamoro tidak terlibat atau tidak masuk dalam pengurus Papua Divestasi. Nah, yang menentukan pengurus di Papua Divestasi saat ini untuk pertama, sehingga yang menentukan adalah pemegang saham. Pemegang saham saat ini itu adalah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Sedangkan provinsi porsinya 3%, Kabupaten Mimika 7%. Nah, dalam kepengurusan ini juga ada ketidakadilan. Itu kita akui. Kita setelah masuk ada ketidakadilan. Termasuk kita masyarakat adat tidak ada dalam itu. Karena itu ditentukan oleh bupati dan gubernur. Keputusan politik, keputusan kewenangan mereka. Dan dalam menentukan pengurus itu pemegang saham. Dia memiliki saham dulu. Setelah itu, lalu dia akan menentukan pengurus-pengurusnya. Jadi itu yang perlu diketahui. Hal-hal lain tentang kepengurusan di dalam itu sangat panjang. Kalaupun forum pemilik hak sulung areal tambang PT Freeport masuk, itu juga ada beberapa kriteria yang kita bergerak itu dari tahun 2017. Kenapa saham 10% ini ada juga dorongan kita itu dari tahun 2016 sampai di Kementerian SDM. Surat kita berkali-kali bertubi-tubi masuk. Bukan serta-merta langsung kita masuk pengurus, begitu. Jadi ada satu cerita, rentetan cerita yang panjang yang memang kita bisa ceritakan juga bahwa dalam hal menentukan sistem baru itu kita harus bekerja keras, bekerja sehingga ada posisi-posisi yang kemudian kita duduk. Tapi bukan berarti posisi ini untuk milik pribadi kita, tetapi adalah kemenangan masyarakat adat. Kemenangan masyarakat adat dimanapun masyarakat adat. Bukan ini Kamoro, Amume, tapi semua. Besok di areal-areal tambang baru itu akan mengikuti regulasi yang ada. Karena regulasi ini saat ini kita sudah tentukan bahwa masyarakat adat menjadi pertimbangan dalam sebuah transaksi bisnis. Itu yang perlu dicatat, bahwa yang terpenting bahwa kita sama-sama dorong supaya kemenangan dari masyarakat adat itu mendapatkan porsi, bahkan juga mendapatkan posisi. Nah, ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Jadi ada hal-hal lain yang kita bisa cerita, sehingga saham ini kita miliki, setelah itu baru kita urus, kita punya pengurus-pengurus masuk dalam. Begitu. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan kedua, tapi yang terpenting mewakili apa yang saya jelaskan di sini. Banyak hal yang perlu kita jelaskan, tapi di ruang yang berbeda. Terima kasih. Kita tetap semangat, bekerja keras. Tuhan selalu menyertai kita.